Sudah kelihatan slide-nya? Ya, sudah. Ya, Tinggal slideshow. Oke, sebentar. Ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi dan interpretasi pengukuran antropometri pada dewasa dan lansia. Jadi ini lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin sudah disampaikan pengukuran antropometri dari sejak ibu hamil, kemudian balita, anak sekolah, sampai dengan adolesen atau remaja. Nah, sekarang lanjutannya ya. Kita akan langsung, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Hikmah. Oke, kita langsung ke materinya saja. Sebagai pendahuluan, mungkin saya ingin membahas terkait bagaimana penggunaan indikator antropometri ini pada individu dewasa maupun populasi. Nah, indikator antropometri pada dewasa, khususnya ini merupakan prediktor kuat untuk kondisi kesehatan masa depan, dan juga gangguan fungsional dan resiko kematian atau morbiditas, mortalitas yang dapat dihadapi oleh suatu individu atau populasi jika dia memenuhi suatu cut-off tertentu ya, indikator-indikator tertentu. Nah, pada individu ini kegunaannya dapat menentukan status gizi individu pastinya, dan juga mengarahkan konseling. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih status gizi dari suatu seorang adult dengan berbagai indikator, kita bisa menentukan kira-kira dia akan beresiko mengalami penyakit apa gitu. Sehingga kita bisa lebih tepat mengarahkan konselingnya. Kemudian pada tingkat populasi, dia bisa mengevaluasi tren status gizi suatu populasi. Dan dari mengevaluasi tren tersebut, ini juga akan membantu kita menentukan apakah diperlukan suatu intervensi skala besar atau tidak, begitu ya. Kemudian juga memonitor dampak intervensi gizi terhadap suatu populasi. Sebagai contoh mungkin yang bisa kita ambil yang teman-teman tahu, tapi ini merupakan indikator dari contoh indikator tapi pada balita ya, misalnya pada stunting. Stunting itu merupakan indikator antropometri yang merupakan yang menunjukkan suatu masalah besar gitu ya pada suatu populasi, sehingga itu menentukan kebijakan arah pemerintah yang mengembangkan intervensi skala besar yang saat ini multisektoral, yang sedang gencar-gencaran untuk penurunan stunting. Sehingga dari pengukuran antropometri ini akan lebih mudah begitu mengukur dampak dari intervensi yang sudah diterapkan tersebut. Nah, ini saya akan membahas sekilas parameter yang direkomendasikan oleh WHO untuk digunakan pada usia dewasa. Jadi ada beragam macam ya teman-teman ya parameter antropometri. Kalau umur, jenis kelamin ini adalah indikator biologis ya yang juga mempengaruhi komposisi tubuh maupun antropometri seseorang, dan ini dapat digunakan baik dewasa, gemuk, kurus, dan 60 tahun ke atas. Ini kenapa sih dibedakan antara dewasa, gemuk, dan kurus? Karena secara fisiologis dan juga secara biologis dia memiliki komposisi tubuh yang berbeda dan tingkat kesulitan, akurasi, validitasnya berbeda. Sehingga ada di sini teman-teman bisa perhatikan ada beberapa indikator yang cocok nih untuk dewasa kurus dan juga lansia, tapi ada juga beberapa indikator yang nggak cocok untuk orang yang gemuk misalnya. Ya, nanti kita akan bahas beberapa di antaranya mengapa demikian. Kalau tinggi badan, berat badan ini adalah yang paling umum ya, indikator antropometri yang paling umum digunakan. Selain bisa digunakan per parameter, per tinggi badan dan per berat badan juga kita bisa menggunakan dan biasa kita gunakan dalam indeks massa tubuh untuk kita screening nutritional status pada individu maupun populasi. Kalau lingkar lengan, lingkar pinggang, panggul, lingkar betis, nah ini ada perbedaan nih kapan kita sebaiknya menggunakannya. Kalau lingkar lengan ini lebih cocok nih untuk diterapkan pada dewasa yang kurus dan pada lansia. Sedangkan lingkar pinggang dan panggul lebih cocoknya untuk mengukur dewasa gemuk dan juga lansia. Nanti kita akan bahas kenapa seperti itu, dan untuk betis ini, lingkar betis lebih cocoknya untuk dewasa kurus dan pada lansia. Untuk tebal lipatan kulit mungkin bisa diperhatikan teman-teman tidak cocok untuk digunakan pada dewasa gemuk, karena kalau misalnya teman-teman pernah mempraktekkan sendiri ya mengukur tebal lipatan kulit pada orang yang gemuk itu akan lebih sulit ya, karena lemak subkutan yang terdapat di bawah kulit itu
lebih susah untuk diambil begitu ya pada saat kita mengukur menggunakan kaliper. Sehingga itu akan mempengaruhi tingkat akurasi dan validitas dari pengukuran lemak, komposisi lemak tubuh menggunakan tebal lipatan kulit. Nah, ini indeks-indeks yang juga dianjurkan untuk digunakan, diantaranya penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini kita bisa melihat apakah seseorang itu mengalami malnutrition atau tidak, gitu ya. Nah, ini cocoknya dilihat pada dewasa kurus dan juga pada lansia. Kemudian indeks massa tubuh ini boleh dilakukan pada dewasa gemuk, kurus, lansia, tapi ada beberapa perdebatan untuk penggunaan indeks massa tubuh ini pada lansia. Kenapa? Karena pada lansia teman-teman ketahui mereka mengalami penurunan statur gitu ya, karena posisi spine-nya, posisi tulang belakangnya itu sudah mulai melengkung gitu pada usia lansia. Sehingga nanti saya akan memperkenalkan atau merefresh kembali ini ya metode-metode untuk pengukuran status gizi pada lansia selain indeks massa tubuh. Kemudian rasio pinggang panggul ini juga lebih cocoknya untuk mengukur status gizi pada dewasa gemuk dan juga lansia karena ini berkaitan dengan resiko terhadap penyakit metabolik. Dan demispan ini juga merupakan salah satu alternatif pengukuran status gizi pada lansia. Ya. Kita akan bahas beberapa di antaranya. Pertama mulai dari, maaf saya exit ya? Exit. Jadi kecil nggak Hikmah? Iya, jadi kecil. Oh, maaf, kita lagi. Ini agak menghalangi ininya. Oke, jadi mulai dari tinggi badan. Nah, tinggi badan dan berat badan seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah dua jenis pengukuran yang paling sering digunakan. Ya, kenapa? Karena kita membutuhkannya untuk memperhitungkan indeks massa tubuh yang rata-rata menjadi alat ukur kita untuk screening dan untuk mengetahui secara umum status gizi seseorang maupun populasi. Nah, pada individu, kalau misalnya kita ingin menginterpretasikan tinggi badan secara individu, sebetulnya pada dewasa ini tidak terlalu urgent jika dibandingkan pada masa balita. Kalau pada balita, rasio tinggi badan berdasarkan umur itu kan menunjukkan stunting. Nah, pada orang dewasa, statur yang pendek, short stature, itu menunjukkan bahwa mereka telah mengalami masa malnutrition pada masa kecilnya gitu dalam waktu kronis. Tapi ini tentu nggak bisa kembali gitu, nggak bisa diperbaiki ya. Kalau sudah masa adult, sudah dewasa, tidak bisa kembali lagi memperbaiki peningkatan berat badan. Tapi untuk wanita, ini informasi ini menjadi penting karena ini dapat menunjukkan apakah wanita tersebut beresiko untuk mengalami komplikasi pada saat melahirkan gitu. Nah, di sini ada cut off yang sudah dicantumkan ya ICF 2012 bahwa yang dikatakan short stature pada wanita dewasa itu adalah di bawah 145 cm. Dan cut off ini berhubungan dengan komplikasi yang terjadi pada saat melahirkan maupun kehamilan. Nah, selain itu juga ada beberapa referensi ilmiah juga yang menunjukkan adanya resiko komplikasi dengan tinggi badan 140 sampai 156 cm. Jadi ini merupakan parameter yang perlu kita waspadai begitu. Selanjutnya. Oke. Nah, tinggi badan tadi untuk kita mengukur tinggi badan ini standing position ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mengukur seorang pasien atau kita mengukur seorang lansia yang tidak bisa berdiri. Nah, kita dapat melakukan berbagai estimasi perhitungan tinggi badan sebagai salah satu alat ukur yang diperlukan untuk mengukur IMT ya, untuk kita masukkan di dalam IMT. Nah, ini estimasi tinggi badan ini salah satu metodenya dengan menggunakan tinggi lutut. Jadi, ini merupakan proksi indikator tinggi badan pada individu yang tidak bisa berdiri maupun lansia. Ini ada beberapa rumus yang sebetulnya referensinya cukup lama ya, 1988, 1994, tapi ini untuk di beberapa tempat rumah sakit dan juga praktek sekarang ini masih digunakan.
dengan memperhitungkan misalnya usia menggunakan rumus ini untuk yang lansia ke atas, kemudian untuk yang masih usia produktif menggunakan rumus ini. Nah, sebetulnya ini masih ada perdebatan juga sih di antara beberapa ahli gizi yang menyatakan bahwa rumus Cumlea ini sebetulnya dibuat pada, populasi yang non-Asia. Ini kan dibuatnya dalam, misalnya teman-teman bisa lihat di sini laki-laki putih, hitam, ini dilakukan di wilayah barat begitu ya, yang mungkin punya, sebaran populasi antropometri yang berbeda dibandingkan dengan Asia. Tapi ada juga, perbedaan pendapat juga yang mengatakan ini masih bisa digunakan untuk pendekatan begitu ya, tinggi lutut pendekatan tinggi badan jika tidak ada, apa ya, alternatif lain. Nah, ini kurang lebih metode-metode cara mengukur tinggi lutut, mungkin saya nggak akan bahas banyak di sini karena pastinya teman-teman sudah mendapatkannya. Ini juga alternatif lainnya menggunakan arm span dan demispan. Nah, arm span itu apa? Bedanya dengan demispan itu apa? Kalau arm span itu kalau teman-teman lihat gambar ini, itu dari ujung, telunjuk tengah sini sampai dengan ujung telunjuk tengah, kanan. Jadi rentang rentang lengan ya, itu merupakan arm span. Sedangkan demispan itu setengahnya. Jadi mulai dari titik ini sampai dengan pangkal jari ya di sini ya. Ini adalah demispan. Nah, untuk menggunakan estimasi tinggi badan menggunakan demispan, kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau misalnya kita menggunakan arm span, kita bisa menggunakan yang ini. Jadi tergantung dengan keadaan klien atau pasien atau individu yang akan kita ukur. Apakah mereka mudah begitu ya untuk merentangkan tangannya dalam waktu yang cukup lama, jika tidak mungkin hanya satu sebelah aja yang diukur gitu. Jadi lihat kondisinya mana kira-kira yang lebih mudah untuk diterapkan. Kemudian masuk kepada berat badan. Nah, berat badan ini kalau misalnya digunakan dengan indeks sama seperti tinggi badan ya, digunakan dalam perhitungan IMT untuk menentukan apakah seorang ini status gizinya kurus atau lebih. Tapi, jika digunakan sebagai parameter, sendiri, kita bisa melihat unintentional weight loss atau penurunan berat badan yang tidak disengaja. Ini biasanya menjadi indikator atau trigger di mana kita bisa melihat bahwa jika terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%, dalam kurun waktu 6 bulan, dia ini beresiko mengalami masalah kesehatan ya, dan juga merupakan prediktor terhadap resiko mortalitas, eee, yang lain gitu. Nah, ini cara mengukur, ininya ya, persentase weight loss dengan baseline body weight. Jadi kita mengukur seseorang itu dari sejak kapan, berat badannya berapa, dikurangi dengan berat badan saat ini, per baseline body weight dikali 100. Sehingga kita bisa mendapatkan persentase weight loss dari seorang individu tersebut. Nah, ini, sama halnya tadi kalau misalnya pasien atau orang yang kita ukur ini nggak bisa berdiri, bagaimana cara mengestimasinya? Kita bisa menggunakan lingkar lengan atas, ya, menggunakan rumus ini, atau kita menggunakan, gabungan dari parameter lila, lingkar betis, tinggi lutut, dan juga tebal lipatan kulit, subscapular. Ya, ini rumus yang bisa digunakan untuk mengestimasi berat badan tersebut. Nah, sekarang masuk kepada, status gizi. Kalau tadi kan kita pengukurannya lebih, tadi hanya tinggi badan dan berat badannya. Bagaimana kita menginterpretasikan itu di dalam menentukan status gizi ya? Pertama yang teman-teman paling ketahui pasti adalah indeks massa tubuh ya. Karena ini adalah, cara yang paling mudah, murah, kemudian, paling tidak invasif untuk, dilakukan untuk menentukan status gizi dan biasanya dilakukan untuk proses screening. Jadi untuk populasi kita bisa mengetahui populasinya apakah lebih banyak yang cenderung ke arah, overweight obesitas atau ke arah, underweight begitu. Nah, ini patokan-patokan atau cut-off berdasarkan WHO yang bisa kita terapkan. Di sini ya kita menggunakan, indeks BMI di bawah 18,5 sebagai patokan underweight, di mana underweight dan overweight ini bisa dilihat di sini resiko terhadap masalah kesehatan itu meningkat jika mereka BMI-nya itu di bawah 18,5 atau di atas 25 gitu ya. Sedangkan di sini kalau dia sudah melebihi 30 sudah ada klasifikasi-klasifikasi seberapa beresiko dia terhadap masalah kesehatan lainnya ya. Makin tinggi IMT tentunya menunjukkan
semakin tinggi dia berisiko terhadap masalah kesehatan seperti masalah penyakit tidak menular, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Nah, sayangnya IMT ini tidak bisa diterapkan pada anak-anak dan remaja. Teman-teman sudah tahu dari pengukuran dari sesi sebelumnya bahwa kenapa tidak bisa digunakan IMT saja, karena mereka dalam masa pertumbuhan. Jadi anak-anak dan remaja harus selalu dibandingkan terhadap usianya, karena mereka selalu bertumbuh sampai dengan usia 18 atau 19 tahun. Jadi tergantung kita menggunakan referensi yang mana. Kemudian dia tidak bisa digunakan pada kelompok khusus seperti ibu hamil, olahragawan, penderita penyakit khusus yang mengalami edema, asites, maupun hepatomegali. Nah, nah, walaupun secara umum indeks massa tubuh ini berkaitan erat dengan risiko terhadap penyakit yang berkaitan dengan komposisi lemak, tapi sebetulnya IMT ini tidak sensitif untuk menjelaskan komposisi lemak tubuh. Jadi dia tidak berkorelasi dengan baik begitu dengan komposisi lemak. Jadi bisa jadi IMT-nya itu tinggi, tapi kalau misalnya dilihat komposisi lemaknya yang justru lebih membahayakan, itu tidak setara. Contohnya ya tadi, kenapa tidak bisa digunakan pada atlet? Karena pada atlet itu lebih banyak massa ototnya dibandingkan massa lemaknya. Sedangkan ini asumsinya pada orang normal yang massa ototnya itu normal gitu ya, yang sehingga implikasinya itu terhadap resiko penyakit kardiovaskular. Tapi pada misalnya atlet, mereka IMT-nya tinggi, tapi bukan berarti dia menunjukkan moderate to high risk terhadap metabolic disease. Tidak, karena itu lebih banyak massa ototnya dibandingkan massa lemaknya. Oke, kita lanjut ke lingkar lengan atas. Kalau tadi sebelumnya saya bahas lingkar lengan atas itu sebagai salah satu alternatif untuk menghitung estimasi berat badan ya tadi ya. Nah, ini untuk mengukur status gizi. Jadi lingkar lengan atas di sini sebagai indikator yang menggambarkan cadangan lemak tubuh atau cadangan energi. Nah, kapan kita menggunakan lila ini dalam menentukan status gizi? Tadi, jika status gizi BBTB tidak dapat diukur, dan untuk mengetahui resiko kekurangan energi kronis pada wanita usia subur. Di sini kita menggunakan cut off kurang dari 23,5 cm. Kita bisa menggunakan indikator-indikator ini nih untuk melihat status gizi seseorang berdasarkan lila. Jadi kalau misalnya kita mengukur ya, ini rumusnya pengukuran aktual dibagi dengan nilai standar. Nilai standarnya bisa diperoleh dari tabel ini. Tabel 6,5 ini untuk laki-laki seperti apa, kemudian untuk perempuan seperti apa, kemudian kita masukkan dalam rumus ini. Akan keluar akan keluar status gizinya, dia masuk ke dalam kategori yang seperti apa. Nah, ini juga ada referensi dari WHO yang suggest atau menganjurkan kita menggunakan boleh menggunakan mid upper arm circumference ataupun calf circumference. Jadi muak, lila, atau lingkar betis sebagai indikator status gizi pada wanita usia produktif. Nah, ini hasil penelitian mereka yang menunjukkan korelasi yang kuat antara lila, muak ini dengan BMI. Ya, jadi bisa dilihat ini 0,9 ini sangat kuat korelasinya dan dia juga signifikan. Dan selain itu, mungkin belum dibahas di slide ini, tapi untuk lingkar betis pada posisi berdiri maupun duduk, dia juga punya korelasi kuat terhadap BMI. Jadi ini menunjukkan bahwa muak, lila, atau lingkar betis ini dapat digunakan untuk estimasi BMI dan juga untuk mendeteksi nutritional disorders yang lainnya. Dan ini cukup valid penelitiannya karena ini juga dipost di website WHO sebagai referensi dan dilakukan pada 2000 wanita yang sehat gitu ya. Nah, tadi yang saya sebutkan ada beberapa indeks yang pada lansia yang mungkin kurang tepat. Jadi ada perdebatan apakah IMT ini bisa digunakan atau tidak pada lansia. Nah, ini adalah Mindex dan Demiquet ini adalah indikator alternatif untuk pengukuran status gizi pada lansia. Nah, Mindex itu apa? Kalau teman-teman belum pernah dengar, itu adalah berat badan dibagi dengan demispan. Itu untuk wanita. Sedangkan pada laki-laki, kita menggunakan indikator Demiquet. Itu berat badan dibagi demispan kuadrat.
Kalau demispan tadi sudah dibahas ya di slide sebelumnya. Dan di sini sudah ada kategori-kategorinya. Ya, kalau misalnya mindeksnya ini di bawah 59,95 kg per meter ini, dia misalnya masuk kategori underweight. Kalau misalnya melebihi ini, dia masuk ke kategori overweight. Sama halnya untuk laki-laki untuk demiquat. Nah, kenapa mindeks dan demiquat ini lebih dianjurkan dibandingkan IMT? Karena menurut berbagai referensi yang ada, arm span, kemudian demispan, itu tetap konstan, dan berat badan itu tetap konstan pada lansia dibandingkan dengan tinggi badan. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa tinggi badan pada lansia itu mereka mengalami penurunan tinggi badan ya, atau karena terjadi pelengkungan spinal atau tulang belakang ketika mereka menginjak masa lansia. Kemudian kita masuk ke penilaian lemak tubuh. Penilaian lemak tubuh ini ada banyak cara sebetulnya untuk mengukur lemak tubuh. Nah, salah satunya dengan mengukur tebal lipatan kulit. Tebal lipatan kulit ini bisa mengestimasi lemak tubuh dengan kita melakukan estimasi-estimasi menghitung dari densitas tubuh. Nah, ini asumsinya adalah adanya hubungan timbal balik ya antara lemak subkutan, lemak internal, dan densitas tubuh, sehingga tahapan-tahapan ini bisa dilakukan untuk mengestimasi persentase lemak tubuh. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan di dalam tabel di awal tadi, dia kurang akurat nih untuk digunakan pada orang gemuk. Dan juga kesulitan yang lainnya adalah dia membutuhkan keahlian khusus. Ya, untuk mengukur tebal lipatan kulit ini membutuhkan banyak latihan, kemudian dia juga harus diukur nih kalau misalnya teman-teman punya enumerator atau punya beberapa pengukur yang banyak, harus diukur apakah dia sudah terstandar atau belum pengukurannya. Interreliability antar pengukur itu seperti apa. Jadi harus dipastikan bahwa si pengukurnya itu sudah valid sebelum melakukan pengukuran ini terutama. Untuk pengukuran yang lainnya sebetulnya juga harus melakukan standarisasi antropometri. Tapi ini saya tekankan untuk tebal lipatan kulit ini lebih banyak karena tingkat kesulitan itu lebih tinggi dibandingkan mengukur berat badan dan tinggi badan ya. Oke, jadi apa keluaran dari hasil tebal lipatan kulit tadi? Itu adalah persentase lemak tubuh. Nih ya. Jadi ini adalah distribution of fat, of body fat pada laki-laki dan perempuan yang ini adalah referensi. Jadi rata-rata laki-laki dan perempuan ini memiliki komposisi lemak itu kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalnya kita lihat secara total persentase lemak pada laki-laki itu memang lebih rendah, 14,7, sedangkan pada woman itu 26,9%. Ini persen ya, mohon maaf. Nah, sedangkan cut off WHO untuk resiko terhadap penyakit kardiovaskuler, kemudian morbiditas yang lain, itu adalah untuk perempuan lebih dari 35%, untuk laki-laki lebih dari 25%. Kemudian lingkar pinggang. Lingkar pinggang ini juga menjadi salah satu parameter untuk pengukuran lemak visceral, ya, lemak yang ada di area abdomen. Nah, ini sudah banyak penelitian yang menunjukkan adanya hubungan lemak visceral ini dengan peningkatan resiko penyakit metabolik seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Nah, ini tentunya dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, dan etnis ya. Dan di Asia ini bahkan cut off-nya itu bisa lebih rendah dari ini. Ini adalah cut off yang ditulis oleh WHO menggunakan populasi yang non Asia. Tapi di sini bisa lebih rendah lagi di Asia karena jaringan adiposa sentral serta persentase lemak tubuh pada populasi Asia itu lebih tinggi gitu dibandingkan yang lainnya. Ini patokannya, di sini bisa kita lihat kalau misalnya lingkar pinggang ini lebih dari 94 pada laki-laki dan lebih dari 90 pada wanita, ini resiko terhadap penyakit metabolik ini meningkat. Tapi ini adalah batas bawahnya. Artinya kalau dia sudah mencapai ini, yang kita sarankan adalah untuk mempertahankan, gitu ya. Maksudnya supaya tidak lebih dari itu. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 102 dan lebih dari 88 pada pria dan pada wanita, dia sudah mengarah pada resiko terhadap penyakit metabolik. Dia sudah ke sana gitu, dia sudah di posisi itu. Sehingga kita harus minta mereka untuk menurunkan. Bisa dengan olahraga, dengan diet, dan sebagainya. Nah, ini juga anjuran bahwa
interpretasi BMI ini juga digabungkan dengan waist circumference untuk menunjukkan indikator yang lebih akurat apakah seseorang itu lebih beresiko terhadap masalah kesehatan lainnya. Jadi di sini bisa dilihat ya untuk laki-laki maupun perempuan yang tadi di bawah anjuran level kedua tadi, untuk normal BMI dia least risk, semakin tinggi BMI dia semakin high risk. Dan di sini paling very high risk pada obesitas dan juga memiliki high waist circumference. Nah, ini pengukuran rasio lingkar pinggang dan panggul itu gabungan tadi ya antara lingkar pinggang dan panggul ya. Dan di sini menunjukkan distribusi lemak bagian atas dan lemak bagian bawah tubuh yang kita bisa interpretasikan apakah seorang itu mengalami kegemukan atau enggak. Dan ini juga sangat berkorelasi dengan resiko dia terhadap metabolic disease. Ya. Di sini lingkar pinggang ini lebih mudah berubah dibandingkan lemak tubuh, sedangkan lingkar panggul itu lebih relatif stabil. Kenapa kita menggunakan WHR itu karena alasan ini, ya. Kenapa tidak hanya per lingkar pinggangnya saja atau per lingkar panggul, tapi rasio itu lebih dianjurkan. Nah, ini adalah patokan-patokan atau cut-off yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah seorang itu aman atau tidak terhadap resiko penyakit metabolik. Nah, ini jika kita membandingkan antara waist hip ratio dengan BMI, mana sih yang lebih baik? Nah, di penelitian ini menunjukkan bahwa waist hip ratio ini atau tadi ya, rasio lingkar pinggang dan panggul ini dia lebih berkorelasi dengan parameter-parameter yang berhubungan dengan metabolic disease seperti diastolic blood pressure, systolic blood pressure, kadar kolesterol dan sebagainya dibandingkan dengan BMI. Jadi untuk BMI itu tadi lebih baik digunakan sebagai alat screening status gizi secara umum. Tapi untuk menentukan apakah dia beresiko terhadap suatu penyakit atau tidak, lebih baik menggunakan waist hip ratio karena korelasinya itu lebih kuat. Nah, ini saya ada sedikit kuis dengan satu pertanyaan sih, tapi ini mohon bantuan teman-teman untuk menjawab di chat ya, yang ditujukan ke moderator. Nah, mana sih kira-kira dari kedua gambar ini yang lebih beresiko terhadap resiko morbiditas? Apakah bentuk tubuh apel atau bentuk tubuh pear? Ya, silakan dijawab di chat ya teman-teman, ditujukan ke moderator. Kira-kira mana nih yang lebih berbahaya bentuk tubuhnya? Udah mulai ada jawaban yang masuk, Hikmah? Udah, baru 3. Baru 3. Ayo dong yang lainnya. Ya, kira-kira apa nih? Bentuk tubuh yang mana yang kira-kira memiliki resiko morbiditas yang lebih tinggi? Apel atau pear? Sudah ada? Udah banyak. Kebanyakan sih pilih A. Kebanyakan pilih A ya. Yeah. Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul ya teman-teman. Jadi bentuk apel ini menunjukkan bahwa individu tersebut mengalami central adiposity atau kita sebut sebagai bentuk android. Ya, di mana waist hip ratio ini dia lebih tinggi dibandingkan yang bentuk pear. Jadi ini kenapa ada garis di sini? Waist hip ratio itu kan perbandingan antara waist ya, ukuran lingkar pinggang dengan panggul di area bawah ini. Jadi kalau misalnya ada central adiposity atau bentuk apel, dia biasanya itu lebih tinggi lingkar pinggangnya dibandingkan lingkar panggulnya. Ya. Sedangkan pada bentuk pear ini sebetulnya merupakan tipikal bentuk wanita pada umumnya ya, di mana panggulnya itu lebih besar dibandingkan lingkar pinggangnya. Dan ini kita sebut sebagai bentuk gynoid. Di mana waist hip ratio-nya itu lebih kecil biasanya karena lingkar pinggangnya itu lebih kecil dibandingkan lingkar panggulnya, begitu ya. Jadi ya teman-teman sudah pasti lah ya dengan waist hip ratio ini. Nah tadi walaupun saya sebutkan beberapa keunggulan-keunggulan dari penggunaan waist hip ratio, ada juga limitation-nya, di mana waist hip ratio ini kurang baik
jika digunakan untuk indikator wanita yang sudah mengalami menopause. Kenapa? Karena menopause ini banyak terjadi perubahan hormon di dalam tubuh yang mempengaruhi komposisi lemak, gitu ya. Jadi ini juga harus menjadi catatan kita ketika kita menginterpretasikan Weyship ratio pada wanita yang sudah mengalami menopause. Kemudian dia juga tidak valid untuk melihat distribusi lemak pada anak yang belum mengalami pubertas, gitu ya, karena dia masih dalam masa pertumbuhan tentunya. Kemudian akurasi pengukuran jaringan adiposa visceral ini berkurang dengan peningkatan kebugaran. Jadi kalau misalnya pada atlet, ini indikatornya kurang baik untuk digunakan. Nah, tadi kan saya sebutkan beberapa metode-metode yang dilakukan secara langsung ya, antropometri, di mana kita mengukur secara langsung. Ada juga alat yang kita bisa gunakan untuk melihat komposisi tubuh, yaitu bioelectrical impedance analysis atau kita singkat menjadi BIA. Jadi dia prinsipnya itu mengalirkan listrik ya dalam tubuh kita, di mana dia akan melewati masa air. Jadi kan teman-teman tahu ya, listrik atau elektroda itu kan lewatnya melalui air, sehingga dia akan menyisakan massa lemak begitu. Sehingga alat ini secara otomatis bisa mengeluarkan massa otot, massa lemak tubuh, kadar air, lemak visceral, dan juga memperhitungkan basal metabolic rate dan massa tulang. Tergantung dengan jenis BIA yang kita gunakan ya, ada yang sederhana, ada yang canggih. Ada beberapa BIA yang juga bahkan bisa membedakan komposisi lemak antara bagian tubuh, misalnya di lengan, kemudian di bagian trunk, kemudian di bagian kaki itu seperti apa, itu lebih canggih lagi. Ini juga sudah mulai banyak penelitian-penelitian yang menggunakan BIA untuk menghitung komposisi lemak tubuh. Nah, untuk lingkar betis ini sebetulnya bukan untuk melihat komposisi lemak, tapi lebih kepada mengestimasi massa otot, baik pada individu dewasa maupun lansia. Dan ini mengindikasikan massa bebas lemak yang terjadi pada individu yang mengalami penurunan aktivitas, terutama pada lansia. Di Indonesia ini teman-teman bisa melihat cut off calf circumference atau lingkar betis ini sekian, dan perlu diketahui juga bahwa lingkar betis ini juga merupakan salah satu indikator di dalam MNA yang biasa menjadi alat screening untuk malnutrition pada lansia. Ini salah satu pertanyaannya, bila data IMT tidak ada, ganti pertanyaannya dengan pertanyaan lingkar betis ini. Artinya, dia bisa mewakili IMT jika dia tidak bisa mengukur IMT pada lansia, gitu ya, menggunakan indikator yang ini. Oke, mungkin cukup singkat ya hari ini ya. Ya, Iya. teman-teman. Waktunya masih ada 4 menit. Iya. Oke, mungkin saya cukupkan dulu untuk penyampaian materinya. Mungkin lebih banyak tanya jawab aja dan sharing kali ya.